Sebab aku senantiasa berbuat, melakukan apa yang berkenan kepadanya. Belajar apa dari ayat ini? Kalau Tuhan Yesus di dalam kita, kalau kita menerima Tuhan Yesus, Bapa di sorga tidak akan meninggalkan kita. Bapa sorga tidak akan membiarkan kita sendiri. Kenapa? Sebab aku senantiasa berbuat. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu itu murid-muridnya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bayangkan saudara, Yesus berlutut. Di depannya Petrus, dia cuci kaki satu persatu. Habis Petrus, Andreas, dia cuci kakinya. Sampai terakhir Yudas. Yudas yang mau menyerahkan dia. Dia cuci kakinya. Zaman dulu, gereja kita ada acara cuci kaki itu. Dan kadang-kadang Roh Kudus bekerja begitu rupa. Satu jemaat di Surabaya, dari pendeta Van Hessel, dia mencuci kaki satu orang yang dia benci sebetulnya. Jemaat yang bikin salah sama dia. Dia kesal. Pas dia depan cuci kaki, dia harus cuci kaki. Dia bilang, Tuhan tolong saya mengikuti jejakmu. Dia cuci kaki. Waktu dia cuci kaki, dia kaget. Dia lihat kaki ada lubang paku. Dia lihat kakinya Yesus. Setelah dia amin, dia peluk yang dia benci itu. Maafkan saya. Tidak khotbah. Semua hancur hati. Roh Kudus turun. Kenapa? Karena kita mengikuti teladan Yesus. Kita mau melayani dengan sukacita. Kalau melayani dengan sukacita, mengampuni juga pasti akan dengan sukacita. Kita berani berkorban paling besar itu dalam pelayanan. Ya. Kerjakan bagi Kristus seperti Rasul Paulus juga mengalaminya. Ya. Saya ulangi lagi, ada jemaat yang datang ke gereja ingin mendapat apa-apa dari Tuhan. Ingin mendapat apa-apa dari Tuhan. Tukang parkir paling senang kalau mobil saya keluar. Karena dia pasti dapat bayaran. Senang sekali. Senyum. Panggil saya bukan om, ntar bos. Ntar bos. Ya. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak saudara, sekarang sudah in ya, kepada kitab 1 Raja-Raja 10. Catat saja, nanti saudara baca dari depan. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 bunyinya, ketika Ratu Negeri Seba, haleluya, Ratu Seba ini mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, Salomonya yang hebat, Tuhannya yang hebat. Makanya kalau dalam ayat itu jangan asal baca. Tuhan yang bikin Salomo hebat. Tapi Ratu Seba ingin lihat Salomo. Tuhan yang sama ingin membuat perusahaan saudara, toko saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara hebat. Tapi bukan saudara. Ya, bukan Tuhan yang dipuji, yang dicari. Yang dicari toko saudara. Yang dicari Salomo.
berhubung nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Perhatikan Ratu Seba, gak main-main. Ayat 2, perhatikan ayat 2. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiringnya yang sangat besar. Berapa jumlahnya saya tidak tahu. Dan itu di selatan itu, Ethiopia itu, ke utara itu ribuan kilometer. Belum makan di jalan. Belum makan tentaranya. Dia bawa bahan makanan begitu banyak. Dengan unta-unta. Satu unta kalau minum 200 liter. Berapa puluh unta dia bawa. Bagaimana kalau minum? Dapat airnya dari mana? Sedangkan Afrika itu daerah tandus. Ethiopia itu. Dan membawa rempah-rempah. Sangat banyak emas. Dan batu permata yang mahal-mahal. Haleluya. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi. Yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Nanya apa aja dia tahu. Nanya apa aja dia tahu. 4. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah atau istana yang telah didirikannya. 5. Makanan di mejanya. Mengatur makan di mejanya. Cara duduk pegawai-pegawainya. Cara pelayan-pelayannya melayani. Pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang rapi. Harus dikerjakan dengan rapi. Jangan semeraut. Jangan asal-asalan. Cara melayani dan pelayan-pelayannya melayani. Saya ulangi. Cara pelayan-pelayannya melayani. Saya ulangi. Cara pelayan-pelayannya melayani. Dan berpakaian. Caranya dulu. Baru pakaian. Lalu penyanyi sekarang, pakaian dulu. Nyanyinya amburan dulu. Minumannya. Dan korban bakaran. Yang biasa. Dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah. Itu bahasa Alkitab tinggi. Tercenganglah. Lalu bahasa rendah. Melongo. Tercenganglah ratu itu. 6. Dan ia berkata kepada raja. Benar juga kabar yang kudengar di negeriku. Tentang engkau. Dan tentang hikmatmu. 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu. Aku tidak percaya omongan orang Salomo hebat itu. Aku tidak percaya. Sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat. Dan ikut Tuhan pasti makmur, saudara. Kalau saudara nggak makmur, bukan salah Tuhan. Dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. 8. Ini yang saya minta saudara perhatikan. Perhatikan doa atau kata-kata dari Ratu Seba ini. Berbahagialah para istrimu. Zaman dulu boleh istri lebih dari satu. Nggak usah ditiru. Kedua, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu apa?
melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Jadi pelayan Salomo, ratu aja bilang, berbahagia kamu. Ayat 9 dia teruskan. Di dalam ayat 9, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukan engkau di atas tata kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. 10. Lalu diberikannya kepadanya 120 teruskan. Tapi kita kembali kepada ayat 8. Balik ayat 8. Berbahagialah para pegawaimu. Kita lihat bahasa Inggrisnya dalam ayat 8. Sangat berbeda. Dengar baik-baik. Happy. Apa itu happy? Bahagia. Happy are thy men. Orang-orangmu. Happy are these thy servants. Pelayan-pelayanmu. Bukan pegawai. Thy servants. Pelayan-pelayanmu. Nah, ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Which stands continually before thee. Yang berdiri terus-menerus di hadapanmu. And that hear thy wisdom. Dan terus-menerus mendengar hikmatmu. Bayangkan loh, ratu menganggap pelayan-pelayan Salomo, bahagia kamu. 2 kali disebut, bahagia kamu, bahagia. Kamu diizinkan berdiri di depan Salomo. Terus-menerus. Dan mendengar hikmatnya dari Salomo. Hebat Salomo. Tapi kita tidak ada pada zaman Salomo. Kita ada pada zaman Yesus. Matius 12. Ayatnya yang ke-42. Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu, siapa ratu selatan? Seba tadi. Ratu Seba, bukan Nyi Roro Kidul, ratu selatan, bukan. Tapi ratu Seba itu apa? Ratu selatan itu siapa? Seba. Ya, arti Seba juga selatan. Bukan, waduh, Nyi Roro Kidul juga nyembah Salomo. Bukan. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi. Bayangkan disebut ujung bumi loh. Untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya, haleluya. Dan sesungguhnya, haleluya, yang ada di sini, dia tunjuk Yesus dirinya sendiri. Yang ada di sini Yesus lebih daripada Salomo. Dan saudara melayani Yesus yang lebih daripada, sudah tidak mengerti. Oh saudaraku, itu pelayan disebut bahagia karena kamu tiap hari lihat Salomo mendengar hikmatnya. Tetapi Yesus berkata, ini yang berdiri di sini lebih besar dari Salomo. Dan saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Itu sebabnya mari kita melayani Raja kita dengan sukacita. Masuk gerbangnya dengan sukacita. Haleluya. Aminnya tidak seperti itu pelayan Salomo. Kita punya raja lebih hebat. Man-man aja. Coba kita naik ke atas ayat 6. Orang Yahudi memuji-muji bait Allah. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sama-sama.
Pakai tepuk tangan. Haleluya.